Diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusan ini diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Paranitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19. Tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin. Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah. Ada kursus, ada pendidikan-pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret, jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret, jumlahnya menjadi 586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta mulai makin merata. Karena itu, demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di Jakarta, melindungi kesehatan masyarakat di Jakarta, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, cepat, dan langkah-langkah ini harus dikerjakan secara disiplin. DKI sudah menyiapkan seluruh jajaran untuk merespon kondisi ini.
Sehingga bagi seluruh masyarakat yang memerlukan informasi bantuan, insya Allah kami akan siap. Begitu juga dengan sumber daya anggaran, insya Allah kita sudah siapkan untuk secara bertahap menangani permasalahan ini. Sekali lagi, ini semua dilakukan demi menjaga keselamatan dari seluruh warga Jakarta. Dan kami mengharapkan pada seluruh komponen masyarakat, dengan sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kita tidak melakukan penutupan kota Jakarta, tapi kami meminta kepada semua warga, mari ambil sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada keluarga, dan bertanggung jawab kepada seluruh komponen masyarakat dengan cara melindungi diri dan melindungi masyarakat. Sebagai diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusan ini diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Paranitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19. Tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin. Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah. Ada kursus, ada pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret, jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret, jumlahnya menjadi
586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta mulai makin merata. Karena itu, demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di Jakarta, melindungi kesehatan masyarakat di Jakarta, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, cepat, dan langkah-langkah ini harus dikerjakan secara disiplin. DKI sudah menyiapkan seluruh jajaran untuk merespon kondisi ini, sehingga bagi seluruh masyarakat yang memerlukan informasi bantuan, insya Allah kami akan siap. Begitu juga dengan sumber daya anggaran, insya Allah kita sudah siapkan untuk secara bertahap menangani permasalahan ini. Sekali lagi, ini semua dilakukan demi menjaga keselamatan dari seluruh warga Jakarta. Dan kami mengharapkan pada seluruh komponen masyarakat, dengan sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kita tidak melakukan penutupan kota Jakarta, tapi kami meminta kepada semua warga, mari ambil sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada keluarga, dan bertanggung jawab kepada seluruh komponen masyarakat dengan cara melindungi diri dan melindungi masyarakat. Sebagai diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusan ini diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Pananitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19. Tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin.
dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah. Ada kursus, ada pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret, jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret, jumlahnya menjadi 586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan, pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta mulai makin merata. Karena itu, demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di Jakarta, melindungi kesehatan masyarakat di Jakarta, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, cepat, dan langkah-langkah ini harus dikerjakan secara disiplin. DKI sudah menyiapkan seluruh jajaran untuk merespon kondisi ini, sehingga bagi seluruh masyarakat yang memerlukan informasi bantuan, insya Allah kami akan siap. Begitu juga dengan sumber daya anggaran, insya Allah kita sudah siapkan untuk secara bertahap menangani permasalahan ini. Sekali lagi, ini semua dilakukan demi menjaga keselamatan dari seluruh warga Jakarta. Dan kami mengharapkan pada seluruh komponen masyarakat, dengan sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kita tidak melakukan penutupan kota Jakarta, tapi kami meminta kepada semua warga, mari ambil sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada keluarga, dan bertanggung jawab kepada seluruh komponen masyarakat dengan cara melindungi diri dan melindungi masyarakat. Sebagai diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusan ini diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Paranitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19. Tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka
tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin. Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah. Ada kursus, ada pendidikan-pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret, jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret, jumlahnya menjadi 586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta mulai makin merata. Karena itu, demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di Jakarta, melindungi kesehatan masyarakat di Jakarta, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, cepat, dan langkah-langkah ini harus dikerjakan secara disiplin. DKI sudah menyiapkan seluruh jajaran untuk merespon kondisi ini, sehingga bagi seluruh masyarakat yang memerlukan informasi bantuan, insya Allah kami akan siap. Begitu juga dengan sumber daya anggaran, insya Allah kita sudah siapkan untuk secara bertahap menangani permasalahan ini. Sekali lagi, ini semua dilakukan demi menjaga keselamatan dari seluruh warga Jakarta. Dan kami mengharapkan pada seluruh komponen masyarakat, dengan sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah. Kita tidak melakukan penutupan kota Jakarta, tapi kami meminta kepada semua warga, mari ambil sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada keluarga, dan bertanggung jawab kepada seluruh komponen masyarakat dengan cara melindungi diri dan melindungi masyarakat. Sebagai diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok,
juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusan ini diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Pananitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19. Tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin. Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah. Ada kursus, ada pendidikan-pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret, jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret, jumlahnya menjadi 586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan, pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta mulai makin merata. Karena itu, demi melindungi kepentingan seluruh masyarakat di Jakarta, melindungi kesehatan masyarakat di Jakarta, kami memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang tegas, cepat, dan langkah-langkah ini harus dikerjakan secara disiplin. DKI sudah menyiapkan seluruh jajaran untuk merespon kondisi ini, sehingga bagi seluruh masyarakat yang memerlukan informasi bantuan, insya Allah kami akan siap. Begitu juga dengan sumber daya anggaran, insya Allah kita sudah siapkan untuk secara bertahap menangani permasalahan ini. Sekali lagi, ini semua dilakukan demi menjaga keselamatan dari seluruh warga Jakarta. Dan kami mengharapkan pada seluruh komponen masyarakat, dengan sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan di rumah, maka kurangi kegiatan-kegiatan di luar rumah.
kita tidak melakukan penutupan kota Jakarta, tapi kami meminta kepada semua warga, mari ambil sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab pada keluarga, dan bertanggung jawab kepada seluruh komponen masyarakat dengan cara melindungi diri dan melindungi masyarakat. Sebagai diskusi tadi, pembahasan yang kita lakukan sama-sama, kita sampai pada kesimpulan bahwa Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk menutup semua sekolah di lingkungan Provinsi DKI Jakarta dan akan melakukan proses belajar mengajar melalui metode jarak jauh. Dan bagi peserta ujian nasional yang akan berlangsung hari Senin besok, juga ujian sekolah diputuskan juga ditunda. Penutupan sekolah ini berlaku selama 2 minggu dan kami akan melakukan review kembali di akhir pekan kedua untuk melihat perkembangannya. Mengapa keputusan ini diambil? Tadi saya sampaikan, sekaligus juga ada tadi bahan yang disampaikan dari Dr. Pananitaran yang merujuk kepada pengalaman-pengalaman di berbagai tempat, termasuk juga di Indonesia. Pertama, dari berbagai kajian menunjukkan bahwa anak-anak, data menunjukkan mereka tidak banyak terjangkiti COVID-19. Tetapi mereka adalah carrier, penular dari orang dewasa satu ke orang dewasa yang lainnya. Jadi meskipun mereka tidak terjangkiti, angkanya kecil, tetapi mereka bisa menularkan dari satu pribadi ke pribadi lainnya. Yang kedua, kegiatan belajar mengajar selalu melibatkan orang dewasa untuk mengantarkan, untuk menjemput, untuk mobilitas, dan itu kemudian punya potensi peningkatan pada intensitas pertemuan antar orang dewasa. Dengan keputusan ini, maka jajaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan materi belajar jarak jauh yang alhamdulillah karena kita sudah mengantisipasi situasi ini sejak beberapa waktu yang lalu, maka persiapan pun telah dilakukan, insya Allah akan bisa dilaksanakan. Bahan-bahan untuk orang tua, untuk guru, siswa, kepala sekolah, itu semua insya Allah akan siap sebelum hari Senin. Dan Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan semua unsur untuk bisa melakukan itu semua. Pemprov DKI memutuskan menutup sekolah, tapi di Jakarta bukan hanya sekolah. Ada kursus, ada pendidikan-pendidikan informal, non-formal. Kami menganjurkan kepada semua sebuah himbauan, sebuah seruan untuk menunda kegiatan belajar mengajar secara langsung. Lakukan dengan metode jarak jauh, lakukan dengan proses digital. Tujuannya adalah untuk sekali lagi mengurangi interaksi yang punya potensi terjadi penularan. Sebagai informasi atas situasi yang dihadapi Jakarta, pada tanggal 1 Maret, jumlah orang dalam pemantauan adalah 129 orang. Per tanggal 12 Maret, jumlahnya menjadi 586 orang. Adapun pasien dalam pengawasan, pada tanggal 1 Maret ada 39, tanggal 12 ini menjadi 261. Dan dari 69 orang yang diumumkan oleh Kementerian Kesehatan sebagai orang confirm COVID-19, penyebaran di Jakarta